Halo guys, welcome back to my channel guys. Jumpa kembali di channel saya guys. Selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya akan mempruning pohon bonsai saya guys. Ini kebetulan udah saya siapkan. Di depan saya ini adalah sebuah pohon mustam guys. Ini masih berbentuk bahan nih guys ya, tapi udah setengah jadi guys. Nih guys, ini ranting-rantingnya udah tumbuh. Yang sebelumnya udah saya pruning sampai habis ya guys ya. Teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya. Sekarang udah lumayan lebat ya, jadi harus saya pruning. Oh ya teman-teman semua, sebelumnya seperti biasa guys, kita siapkan kopi masing-masing guys. Kita ngopi dulu guys, ini yang paling utama guys. Mari guys. Mantap. Ini baru saya bikin guys. Belum ada 10 menit guys. Ini baru saya bikin 5 menit yang lalu. Oh ya, sebelumnya saya harus siapkan dulu guntingnya. Ini kebetulan saya ada satu. Ini sebenarnya sih gunting kawat yang kecil guys. Tapi nggak apa-apa lah, karena kita nggak ada gunting yang tajam ya, nggak ada gunting pruning, kita pakai ini aja. Nah, yang pertama-tama kita mulai pruning itu yang bagian ini. Sebentar ya, ini agak saya muter sampai ke sini dulu. Nah, bagian ini kita pruning dulu. Ada satu, lumayan. Untuk bagian yang ini kita bersihkan dulu nih, masih ada sisa satu daun ini. Tanggung. Nah, kalau kecuali yang ini nggak usah. Selanjutnya kita pruning yang kayaknya ini nih. Sini aja deh. Boleh nggak ya? Kayaknya sini aja deh. Nih. Supaya terisi ruang aja sih pruningnya. Nah, terus bagian yang mana lagi ya? Kayaknya bagian ini deh. Ini biarkan dulu. Bagian ini teman-teman. Bagian sini deh. Lumayan. Ini sembari saya pruning, saya mau cerita sedikit ya. Kemarin kan saya ada beli satu bonsai yang saya bilang itu Chinese Hackberry. Nah, ini saya sedang nunggu potnya guys. Potnya kemarin saya bikinnya sekitar 2 minggu lalu ya. Hari ini kayaknya udah nyampai. Paling siang. Sekitar siang kayaknya baru nyampai. Makanya saya nggak sabar nih. Jadi sambil menghabiskan waktu ini saya mau review pohon mustam ini sambilan saya pruning. Sebenarnya saya pengen potong dahan ini nih guys. Cabang yang ini nih. Ini terus yang ini. Cuman saya takutnya nanti kenapa. Takutnya jadinya nggak bagus. Tapi saya biarin begini dulu deh. Ini kameranya agak terbatas ya, sudut pandangnya. Soalnya saya pakainya handphone yang kecil ya, pakai HP. Terus posisinya itu vertikal, jadi nangkapnya itu agak terbatas. Makanya ini saya pruningnya juga agak terbatas nih, viewnya nih. Kita potong bagian ini, yang ini.
Hasilnya sih seperti ini. Aduh. Oh ya, nanti saya juga mau review. Kemarin kan review apa tuh, patung ornamen bonsainya guys, masih terbatas ya. Jadi hari ini saya mau coba review nih. Nah ini pohonnya kita biarkan seperti ini dulu. Saya ambil patung ornamen bonsainya guys, sebentar guys. Nah di depan saya ini patung keramik ya. Patung keramik yang saya beli sekitar 3 minggu yang lalu kayaknya. Ini harganya, saya kasih bocoran ya, spill ya. Ini harganya 100, kalau sama ongkir kayaknya 140.000. Awalnya sih 150.000, cuman saya tawar. Ujung-ujungnya dikasih 130 terus plus ongkir 10.000. Jadi lumayan murah nih guys. Awalnya saya pikir detailnya itu kurang, mungkin kayak resin ya dalam bayangan saya ya. Nah ini hanya pendapat saya ya. Waktu pertama kali itu bayangan saya itu mukanya paling seperti bahan resin dan nggak jelas ya. Itu awal bayangan saya. Tapi begitu nyampai saya kaget. Itu detailnya sangat bagus loh guys. Nih, detailnya sangat bagus. Saya pikir itu kumisnya yang tuh putih tuh, kumis dan jenggot alis yang putih itu. Saya pikir paling nanti hasilnya kayak resin, kayak yang bahan resin ya, dan nggak jelas mukanya. Tapi begitu nyampai, buset. Orangnya bilang murah-murah, ternyata memang iya. Harusnya waktu dikasih jual 150.000 itu nggak boleh saya tawar lagi. Soalnya kenapa? Ini detail wajahnya itu sangat jelas loh guys, sangat detail sekali loh. Tuh, walaupun kecil ya, tapi detailnya itu sangat bagus. Wajahnya sangat bagus. Tuh, ini saya nggak main-main nih. Detailnya sangat bagus. Dan ini orangnya bilang rare item. Wah kalau saya jual kembali ya guys ya. Ini 500.000 juga nggak akan saya lepas guys. Soalnya kenapa? Patung ornamen seperti ini, khususnya yang penghobi bonsai ya, apalagi bonsainya karakternya udah sangat tua ya, itu kalau di bawahnya ditaruh patung ornamen keramik seperti ini, wah itu akan menambah kesan indah guys. Jujur guys, ini saya dapatkan ini dengan harga yang sangat-sangat murah guys. Ini kalau 500.000 juga nggak akan saya lepas guys, soalnya udah langka guys, rare item guys. Detailnya sangat bagus. Ini detailnya sangat bagus. Orang lagi bercengkrama, terus ada meja batu ya. Nah ini kalau kita punya sebuah pohon bonsai yang udah tua, kita letakkan di bawah pohonnya. Waduh itu kesannya akan nambah bagus guys. Ini saya bukan cerita asal guys. Ini saya lagi nunggu pot saya guys. Pot yang berbahan semen ya guys ya. Nah, kemarin kan saya mau beli yang pot keramik, cuman takutnya dalam perjalanan takut pecah guys. Jadi saya urungkan niat, terus saya lihat di YouTube ada salah satu channel YouTube yang lagi nge-review, lagi spill orang lagi bikin pot keramik. Bukan pot keramik, pot semen. Dan waktu lagi nge-review itu saya ada lihat orangnya ngetes banting potnya itu di lantai ya, dan ternyata sangat kuat. Lalu akhirnya saya coba-coba cari nomor handphonenya, terus saya hubungi orangnya dan saya tanya-tanya. Akhirnya saya bikin di sana guys, dan kemungkinan hari ini nyampe. Nanti saya spill. Setelah potnya udah nyampe, nanti saya mau pindahkan pohon bonsai saya yang Chinese hackberry. Nanti baru saya taruh patung ini. Ini patungnya sangat bagus, kecil. Patungnya sangat kecil tuh, sangat kecil patungnya. Ini kalau nggak salah ini sebutnya itu patung Siwan ya. Saya kurang paham sih. Tuh ada bukunya. Detailnya sangat bagus. Itu tangannya, jarinya juga sangat jelas. Maaf ini kamera agak kurang fokus.
Saya sangat suka patung keramik ini, patung ornamen bonsai ini. Nah, kita taruh di sini dulu. Ini nggak boleh jatuh ini. Ini ya jatuh nih sayang. Kita taruh di sini dulu. Nah, kita seruput kopi lagi sambil cerita kita ya. Nah, mantap. Ini kopinya saya amankan ke bawah dulu biar nggak kesenggol. Kalau kesenggol jatuh, aduh repot. Harus ngelap lagi, aduh. Ini kan saya udah pruning ya, sementara hasilnya seperti inilah. Lumayan lah. Ya. Yang penting pada sebuah pohon itu harus hidup dulu. Nanti paling kita pelan-pelan arahin. Nah, ini kan udah kita, ini saya amankan dulu, taruh sini. Ini kita taruh sini dulu. Ini kita pinggirin ke sini. Nah, selanjutnya yang mau saya pruning, ini ada sebuah bahan bonsai sancang. Kelihatan nggak, guys? Ini agak saya geser ke sini ya. Nah, seperti ini. Ini udah lumayan lebat ya. Kalau sancang sih pertumbuhannya sangat cepat. Tergantung lah. Oke, kita coba pelan-pelan kita pruning. Ini saya bingung nih, saya mau jadikan bonsai yang stylenya apa, saya masih kurang paham nih. Soalnya saya pemula, guys. Tapi kita coba pruning dulu lah, biar nggak terlalu lebat. Pelan-pelan aja kita pruningnya. Ini udah dapat satu. Pelan-pelan aja. Ini sih saya sambil habisin waktu, guys. Nah, terus juga sambil apa tuh, habisin kuotanya, soalnya expirednya udah tinggal 4 hari lagi expired. Jadi kalau nggak kepakai kan sayang, soalnya kuota kan mahal, guys. Masih ada sekitar 30-an gigabyte, jadi saya upload YouTube kan lumayan. Nah, ini kita pruning. Ini saya bingung nih modelnya mau seperti apa. Kita coba pruning dulu lah. Ini udah kayak kita aja, guys. Kalau kita rambutnya panjang ya, nggak dipotong ya, nggak dipangkas, jadinya kan berantakan. Kalau udah pruning kan jadinya kan enak dilihat. Biasa kalau saya sebut, kalau potong rambut tuh nggak mau sebut potong rambut, tapi sebutnya tuh ganti genteng. Waktu awal-awal teman bingung, saya bilang lagi ganti genteng. Kirain genteng rumah, rupanya tuh potong rambut. Nah nih, jadi nggak terlalu semak nih. Ini masih bingung nih modelnya mau kayak gimana, tapi pruning dulu lah. Modelnya belum tahu mau seperti apa, penting kita pruning dulu.
Tinggal dua dahan lagi. Nah, paling sementara seperti ini. Sementara seperti ini, guys. Nah, modelnya sih nggak jelas ini. Saya juga nggak tahu nih mau kasih modelnya gimana. Apa kita pruning bagian ini? Ini kita kasih bunjin ya. Setuju nggak? Ini kita pinggirin agak tepi dulu biar nggak jatuh. Kalau jatuh ya gawat, pecah. Ini maksud saya pot patung ini. Kita pinggirin ke sini. Nah, ini rencana ini potongnya gimana ya? Apa begitu? Bingung saya. Modelnya mau gimana? Ini udah lebat nih. Atau biarin dulu lah, beginilah. Oh ya, ini kan udah selesai. Ini kita pinggirin dulu. Selanjutnya saya mau kasih lihat anting putri saya yang dulu saya beli juga. Ini udah lebat. Nih anting putrinya. Ini kita pinggirin dulu lah, biar nggak halangin pemandangan anting putrinya. Ini kan jelas. Kalau kita taruh ke itu kan kurang. Sorry guys, ini saya pinggirin dulu. Nah, ini udah lumayan lebat ya. Ini akarnya itu expose root nih guys. Tuh lihat. Jadi yang kita mau pruning itu bagian yang dekat akar dulu. Kita coba perlahan-lahan. Ini pelan tapi pasti guys. Mana jatuhnya? Oh nih. Ini udah dapat satu. Ini masih ada satu lagi. Udah. Dua. Ini satu lagi nih. Ini agak tersembunyi. Nah. Tiga. Nah, ini bagian akar kan udah agak. Tuh tadi kan semak nih. Nah ini kan udah kelihatan nih akarnya. Cuman masih ada satu lagi nih di bawah nih. Ini posisinya kayaknya tersembunyi nih. Posisinya agak tersembunyi nih guys. Ini masih nyangkut ke dalam sedikit. Tuh. Nah, selanjutnya yang bagian itu kita biarkan dia lost dulu. Yang penting ini udah nggak kelihatan semak di bagian akarnya. Sementara sih seperti ini ya. Ini biar kita kasih loss dulu agar pertumbuhan rantingnya itu agak lumayan besar. Nah, nanti baru kita kawatin. Ini biarkan kita biarkan dia loss dulu. Oke. Oh ya, selanjutnya saya juga mau kasih lihat penampakan bonsai saya yang bahan bonsai guys. Itu Srikaya guys. Sebentar guys, saya ambil guys. Sebentar guys. Nah guys, ini penampakan pohon saya guys. Ini bahan bonsai Srikaya guys ya. Ini beberapa waktu yang lalu, hampir sekitar seminggu lalu guys. Ini saya belinya di Tuban, Jawa Timur. Ini pohonnya lumayan segar, rimbun ya. Nah, waktu lagi spill pohon ini, pas saya dengar orang yang spillnya kan, reviewnya kan, tinggal menunggu buah. Wah, dengar gitu kan saya kan senang kan. Saya takut dibeli orang, cepat-cepat saya langsung beli pohon ini.
dan harganya sangat terjangkau. Cuman 150.000. Kenapa tidak ya? Harga segini kan sangat murah. Kalau kita tanam mau berapa tahun dapat batang yang segede lengan. Nah, ini karena lengan saya kecil nih, sebanding nih dengan pohon ini. Kalau kita tanam dari biji, wah, itu sangat susah. Cuman untuk pohon ini belum saya utak-atik ya. Belum saya potong segala macam ya. Jadi penampakannya ya seperti ini. Pengennya sih digergaji bagian ini atau bagian ini ataupun bagian yang di sana, yang tengah, batang tengah. Cuman saya penasaran nih dengan buahnya, apakah bisa jadi buah atau enggak. Kalau bisa jadi buah kan saya minimal kan biarin dulu, nggak usah dipangkas dulu batangnya. Kalau udah benar-benar yakin bisa berbuah, nanti baru saya lakukan pemangkasan batangnya. Batang mana yang kira-kira kurang enak dilihat, nanti saya potong, saya gergaji. Tapi sementara kita biarkan dia dulu apakah benar bisa tumbuh buah atau enggak. Oke, sebentar guys, kita lanjut ngopi guys sambil cerita guys. Ngopi dulu guys. Mantap. Ini sembari saya mau rapiin potnya. Ini tanahnya terlalu penuh nih. Kalau disiram cepat luber, jadi kotor potnya. Sebentar guys, saya ambil tisu. Ini karena saya orangnya terlalu cerewet ya guys. Sebenarnya nggak perlu dicontoh guys, kalau terlalu cerewet guys. Nih, saya mau bersihkan dulu potnya. Jadi tanahnya tuh nggak gimana luber lagi, nggak kelihatan kotor. Tuh. Kita bersihkan potnya dulu. Namanya kita hidup sih harus rapi dan bersih guys, supaya enak dilihat. Pohon tuh juga auranya juga bagus. Kalau kotor, waduh, auranya tuh nggak enak dilihat. Nah, kita udah bersihkan. Ini rencana juga saya kalau udah berbuah, itu pasti saya langsung melakukan pemangkasan. Kira-kira tuh model pohon serikaya nih, bonsainya tuh mau seperti apa modelnya. Kalau sekarang saya mau potong tuh rasanya masih sayang, soalnya lagi nunggu dia keluar buah. Nunggu keluar bunga, berbuah, baru. Oh ya, kira-kira mau di spill nggak tanaman saya yang satu lagi? Kalau mau spill satu lagi tanaman saya, nanti saya ambilkan yang Chinese hackberry. Boleh ya, kita nanti kasih lihat nih perkembangan Chinese hackberry yang sudah saya pruning sampai habis. Ini bentuknya sih bagus ini. Ini sayang kalau dipotong bagian ini. Ini soalnya agak merebah kan. Yang batang ini agak merebah. Jadi kalau suatu hari kita masih ada patung yang lebih, kita taruh di sini aja satu. Jadi seolah-olah tuh berteduh di bawah pohon. Nah, ini juga akar yang di sini juga mantap nih. Mantap ini akarnya. Jarang-jarang sih dapat bahan bonsai seperti ini. Ini kita nggak perlu susah-susah nunggu seperti ini. Cuman ya saya masih nggak tahu ya apa bisa pohon
pohon srikaya itu daunnya mengecil, apakah bisa? Kalau bisa sih bagus guys. Soalnya kalau nggak bisa besar, mengecil daunnya, ini nggak nggak apa tuh ya, nggak matching guys. Pohonnya kecil, daunnya besar, ya. Jadi kalau bisa mengecil daunnya itu baru bagus. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting bisa berbuah. Lebih bagus lagi kalau daunnya bisa mengecil. Kayaknya bagian ini juga harus dipotong. Bagian ini kayaknya harus dipotong. Cuman karena penasaran buah ini nggak mau saya utak-atik dulu lah, biarkan dia berbuah dulu. Kalau berbuah kan seru guys. Oke guys, sebentar guys, kita lanjut. Saya review lagi yang perkembangan Chinese hackberry-nya ya. Sebentar ya. Nah, di depan saya sudah tersedia Chinese hackberry-nya. Ini tanah-tanahnya ada saya tumpuk di sini supaya nanti kalau ini kan bekas tanah dari Srikaya ini, tanah gunung kayaknya. Ini nanti saya mau tanahnya mau saya pindahkan ke pot yang semen yang baru. Nah, jadi ini untuk kautannya untuk dasarnya. Nah, nanti kalau untuk yang bagian permukaan paling kita tambahin sedikit lagi tanahnya. Soalnya pohon ini sih nggak perlu terlalu banyak tanah. Yang penting bagian bawahnya itu tatakannya harus agak lumayan. Soalnya kenapa? Ini pohonnya kan agak bandel ya. Dan bawahnya itu bekas saya kemarin tuh gergaji. Sekitar 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu saya tuh gergaji bagian bawahnya. Makanya sampai sekarang nih pohonnya nih, ini udah terubus banyak ini. Tuh, pohonnya masih segar-segar. Terubusnya udah banyak. Ya, jadi ini kita tinggal nunggu potnya datang baru nanti saya pindahkan. Ini daunnya kemarin yang besar ini udah saya pruning ya. Saya sisakan daun kecil, tapi antena yang satu ini nanti mau saya potong, tunggu udah pindahkan ke pot. Soalnya cabang ini nggak dibutuhkan sih. Cuman dibutuhkannya saat saya pengen tahu pohon ini masih hidup atau enggak. Jadi antena ini sebagai sinyal. Dan terbukti ya pohon ini memang benar-benar kuat. Soalnya waktu saya gergaji batang bawah, yang batang bawah dekat akar itu, udah itu saya kan cuci bersih, saya diamin di dalam nampan yang saya isi air, yaitu ada sekitar 3 hari. Dan ternyata pohonnya sampai sekarang bertahan hidup. Malahan sekarang udah tumbuh subur ya. Lihat, terubusnya udah lumayan banyak. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman video dari saya. Saya mau minta teman-teman dukung terus channel ini supaya makin berkembang. Nah, dukungnya dengan cara subscribe dan jangan lupa juga like. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton. Thank you.